Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septi Nurdianti pada video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4. Kali ini kita masuk pada video tahapan kelima, yaitu membuat variabel data array untuk tampilan home admin, home petugas, home siswa, home kelas, home pembayaran, dan juga home SPP, yang nantinya variabel data array ini akan dikirimkan kepada tiap-tiap view-nya untuk ditampilkan pada sebuah website SPP sekolah. Baik, di sini saya sudah membuka file controller sppAdmin.php yang sebelumnya telah saya buat, di mana di dalamnya terdapat function-function untuk tampilan utama admin. Namun, dikarenakan di dalam function-function tersebut baru hanya ada return kepada view-nya masing-masing, maka kali ini saya akan mengisi tiap-tiap functionnya dengan variabel data array. Sebelumnya saya akan membuat dulu variabel bernama public $baseURL, di mana fungsinya untuk pengalamatan link rel CSS dan juga JS di view template. Alamat ini haruslah sama dengan yang ada pada file .inp, yaitu http://localhost.2 kali kemudian 8080. Langsung saja saya akan membuat variabel data array pada function index. Yang pertama kita tuliskan variabel data, yang mana di dalamnya kita akan menuliskan data-data array. Yang pertama ada base URL yang berisi $this base URL. Kemudian yang kedua ada data array judul navbar yang berisi dashboard. Kemudian yang ketiga ada data array navbar aktif yang isinya ada home. Kemudian selanjutnya ada data array logo, di mana isinya memanggil gambar yang ada pada folder image, di mana folder image ini berada pada folder disk yang tersimpan pada folder public. Begitupun dengan data array berikutnya, ada user foto, sama halnya seperti data array logo memanggil gambar yang ada pada folder image, kemudian folder disk yang ada pada folder public. Berikutnya ada data side 1. Dalam petiknya kita tuliskan aktif. Kemudian kita membuat data array side sampai dengan side 6, di mana dalam petiknya kita kosongkan saja yang berisi aktif hanya pada side pertama. Saya tidak akan menjelaskan dulu maksud dari data array side 1 sampai side 6 ini, karena teman-teman akan paham akan maksudnya setelah dashboard utama untuk admin ini sudah dapat dijalankan. Kemudian di dalam return view kita tambahkan string data untuk mengirimkan data array tersebut ke view home adminnya. Selanjutnya kita masuk pada function kedua, yaitu indeks siswa, di mana dalam function ini juga sama halnya seperti function index, di dalamnya memiliki data array yang sama, hanya saja yang membedakan adalah isinya. Pertama yang harus diganti adalah judul navbar, kita ganti menjadi data siswa. Kemudian yang kedua navbar aktifnya kita ganti menjadi siswa. Berikutnya untuk side-nya yang aktif yaitu side ketiga, dan jangan lupa pada return-nya kita tambahkan variabel data untuk mengirimkan data array-nya kepada view home siswa. Berikutnya kita masuk pada function ketiga, yaitu index class. Pertama kita buat dulu variabel data, kemudian untuk isinya kita copy paste saja dari yang sebelumnya. Yang membedakan hanya isi dari data array-nya. Yang pertama, judul navbarnya kita ganti menjadi data class, kemudian navbar aktifnya menjadi kelas. Kemudian untuk side yang aktifnya berada pada side 4.
Di sini saya akan memindahkan posisi public function index petugas karena public function index petugas itu aktif pada side kedua setelah function index. Jadi agar berurut ya urutannya, dari side yang pertama aktifnya itu di function index, kemudian side yang kedua aktif di function index petugas. Ganti judul navbarnya menjadi data petugas, kemudian navbar aktifnya menjadi petugas. Dan side aktifnya berada pada side kedua. Berikutnya kita tambahkan variabel datanya agar data array tersebut terkirim kepada file view home petugas. Masuk pada function berikutnya yaitu function indeks pembayaran. Kita copy paste untuk data array-nya. Kemudian judul navbarnya kita ganti menjadi data pembayaran. Navbar aktifnya kita ganti menjadi pembayaran. Kemudian side yang aktifnya berada pada side kelima. Kita pindahkan. Selanjutnya, kita tambahkan variabel data pada return view-nya. Terakhir, ada function index SPP. Sama halnya kita membuat variabel data terlebih dahulu, baru di dalamnya kita copy paste data array. Dan isinya kita ganti menjadi data SPP, navbar aktifnya menjadi SPP, kemudian side yang aktifnya berada pada side ke-6. Dan tambahkan data pada bagian return view home SPP-nya. Baik, di sini saya sudah membuat variabel data array untuk tiap-tiap function yang ada pada kelas SPP admin, di mana fungsinya adalah untuk tampilan utama admin. Sekian video dari tahapan kelima kali ini. Video berikutnya saya akan membuat file view home admin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum.